Dengan demikian, adakah kekerabatan itu bermanfaat di akhirat nanti? Dalam kisah Nabi Nuh ini, ada beberapa hal yang terjadi antara beliau dengan keluarganya, anaknya dan juga istrinya, yang termasuk daripada orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, anak Nabi Nuh dan juga istrinya. Anak Nabi Nuh dalam ayat yang kita sedang bahaskan. Adapun istrinya, walaraballahu mathalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir, yaitu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Dua orang, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, kedua-duanya di bawah orang yang baik, yakni satu istrinya Nabi Nuh, satu istrinya Nabi Lut. Tapi mereka berdua, istri ini khanata, berkhianah kepada suaminya. Berkhianah di sini bukan curang, bukan main dengan orang lain, tapi di sini kufur kepada ajakan suaminya. Walaupun suaminya itu adalah nabi dan juga rasul. Fa khanatahuma, kufur kepada mereka berdua. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Keduanya, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, tidak dapat memberi manfaat kepada kedua-dua istrinya, walaupun istri kepada kedua Nabi. Dalam hal ini, ayat ini berbicara tentang antara iman dan kufur. Adakah boleh memberi manfaat orang yang beriman kepada orang yang kafir? Tidak. Batasan manfaat yang boleh didapat antara manusia dengan manusia yang lain adalah pada iman dan kufur. Artinya, kalau yang membezakan itu antara iman dan kufur, maka tak ada siapa boleh memberikan manfaat antara satu kepada yang lain. Tetapi kalau orang yang beriman dengan orang beriman, ya boleh memberi manfaat di akhirat. Syafaat itu kepada orang beriman dan orang beriman juga. Yang kedua, anak Nabi Nuh alaihi salam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak aku. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan anakmu. Di sini menjadi perbezaan, bukan anakmu adakah bermakna anak yang tenggelam itu bukan anak daripada sulbi Nabi Nuh? Kalau begitu anak siapa? Ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan anak ini adalah bukan anak Nabi Nuh yang sebenar, anak kepada istri yang tadi kufur kepada Nabi Nuh itu. Ada mengatakan tidak, itu anaknya Nabi Nuh. Tetapi karena enggan untuk beriman, maka tiada manfaat pada hubungan si anak dengan ayah, walaupun ayahnya adalah seorang nabi. Walaupun anak itu dibinkan kepada nabi, kalau kufur kepada Allah, maka nasab tidak dapat membantu kepada anak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah bermakna kalau demikian nasab itu tidak berfungsi? Ada kalanya nasab tidak berfungsi, tidak ada manfaat. Ada kalanya ia memberi manfaat. Bila tidak dapat memberi manfaat, bila antara satu dengan yang lain yang terkait dengan nasab, satu beriman, satu tak beriman, maka tak ada manfaat. Seperti mana Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak dapat memberi manfaat kepada istrinya, walaupun istri. Nabi Nuh tidak dapat memberi manfaat kepada anaknya, walaupun anak. Apa sebabnya? Kan anak, ya, tapi perbezaannya kufur dengan iman. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah, walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum ummatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian inna rabbaka huwa yafsulu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
Halas. Tidak ada lagi manfaat satu dengan yang lain. Nasab pun tidak lagi memberi manfaat. Bila pada nasab itu antara kufur dengan iman, maka tiada manfaat walaupun siapapun juga. Tetapi kalau antara orang beriman dengan orang beriman, adakah nasab boleh bermanfaat? Ya. Ada kalanya nasab boleh memberi manfaat. Apa buktinya? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman kalau diikuti oleh zuriyahnya dalam keadaan iman, maka kami angkat kedudukan zuriyah itu dengan yang di atas, walaupun amal si zuriyah tak sama dengan amalan tok neneknya yang di atas. Sehingga keturunan itu akan bermanfaat nanti di akhirat dengan dikumpulkan satu dengan yang lain, walaupun amal keturunan yang di bawah tak sama dengan yang di atas, tapi dikumpulkan karena hubungan antara mereka satu dengan yang lain, ada kekerabatan dalam keadaan iman. Yakni yang di atas beriman, cucu cicitnya pun juga beriman. Cicitnya pun ikut kepada yang di atas, hanya amalnya tak sama dengan tok neneknya yang di atas. Maka dikumpulkan karena kekerabatan yang ada di antara mereka juga. Faham dong? Dengan demikian, adakah kekerabatan itu bermanfaat di akhirat nanti dalam hal iman dan kufur? Tidak ada. Seperti mana ayat yang saya jelaskan tadi, antara Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Nuh dengan istrinya. Tapi dalam keadaan iman, orang beriman kawan dengan kawan karena hubungan persahabatan boleh memberi manfaat syafaat nanti di akhirat. Dikatakan Uwais Al-Qarni itu dapat memberikan syafaat sebanyak kabilah kabilah Kalb, yakni yang punya banyak pengikut. Uwais Al-Qarni dapat memberikan syafaat sebanyak itu. Para syuhada dapat memberikan syafaat kepada 70 orang daripada keluarganya. Kenapa secara khusus syahid boleh memberikan manfaat kepada keluarganya 70 orang? Ya karena hubungan nasab antara mereka, kekerabatan antara mereka. Dengan demikian, kekerabatan atau nasab itu bermanfaat juga di akhirat bila antara satu dengan yang lain berada dalam keadaan iman dan mengikut ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang diutus pada zaman itu. Faham dong? Jadi tidak dinafikan terus, di akhirat tak ada nasab satu dengan yang lain. Quran kata ada. Bermanfaat hanya dalam batasan-batasan tertentu ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jom naik ke bahtera aku bersama dengan kami. Memberikan isyarat bahwasanya ingin selamat mesti bersama dengan orang-orang selamat. Ingin berjaya mesti kenal siapa orang yang dipilih oleh Allah untuk berjaya. Jangan berfikir untuk kita selamat dengan atas apa yang kita paham. Tengok sebelum kita ini siapa yang diutus oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yang benar untuk kita ikut dengannya. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ulaika alladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka itu orang-orang diberi hidayah oleh Allah, maka ikut hidayah mereka. Yakni yang disuruh ikut itu adalah hidayahnya. Orangnya boleh pergi, orangnya boleh meninggal. Hidayah yang dibawa kekal. Bukankah Rasulullah tidak lagi bersama dengan kita? Hidayahnya ada dengan kita. Bukankah Imam Syafi'i tidak bersama dengan kita? Fatwa-fatwanya dan ijtihadnya ada dengan kita. Jadi ikut di sini tidak hanya terhad kepada orang yang masih hidup, tetapi yang sudah wafat, petunjuknya yang ditinggalkan itu kena diikuti. Untuk kita selamat mesti tahu orang-orang yang selamat. Untuk kita berjaya mesti kenal orang-orang yang berjaya. Itu tidak mungkin kecuali kepada orang-orang yang berilmu, orang yang khaif, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikenali kejujurannya.